sekarang ini mungkin kalau di Shanghai itu sendiri ya, mungkin sekitar udah 40-60. Sudah yang elektrik atau hybrid itu udah 40%. Oh. Air itu diambil kemudian diproses untuk dapatkan H2 dan O2. Jadi dapatkan bonusnya dapat listrik gitu ya. Keluarannya adalah energi. Energi itu digunakan juga untuk melakukan memproses air itu jadi hidrogen lagi kayak gitu. Hanya saja ekosistemnya itu belum bisa tercipta, masih terputus-putus antara masih di kotak-kotak gitu ya. Antara industri dengan research kan belum connect banget kayak gitu. Karena industri belum melirik kepada research. Research sendiri masih sibuk dengan urusan risetnya yang ini belum connect kepada kebutuhan industri seperti itu. Halo, ketemu lagi dengan Obsesi, obrolan sehari-hari, sharing informasi. Dan kita lagi ngobrol asik, mau ngobrol asik nih sama Bapak satu ini. Udah lama nggak datang-datang ke ininya kita ya, ke channelnya kita. Soalnya ada yang menarik yang Bapak ini bawa, ya Pak ya. Beliau ini habis dari diajak ke Shanghai ya, diajak main-main ke Shanghai, China. Main-main, kelihatannya main-main. Diajak apa ya namanya, ada semacam visit, kunjungan dan segala macam ke Shanghai yang terkait dengan climate change ya, climate change dan energi gitu ya. Nah, menarik banget kan? Nah, kita nih sebagai orang awam kan mikirnya China ya, maaf punten om China kan komunis ya, kayaknya beneran nggak sih? Kayaknya kita berkiblatnya kalau maju itu kan Eropa, Amerika gitu ini. Yang maksudnya pengelolaan kayak climate change-nya udah advance gitu ya. Kita mikirnya begitu, kita orang awam. Tapi apa iya ya, kemarin secara sepintas kita ngobrol-ngobrol, oh kayaknya hebat ya Cina, lebih hebat dari kita. Salah satu hal yang paling inilah yang paling kita rasakan itu adalah EV ya, electric vehicle-nya, mobil-mobil listrik itu Cina itu walaupun yang top high end-nya itu ada di apa namanya, punyanya Amerika, Tesla, tapi yang paling banyak di pasaran yang memikirkan masyarakat secara keseluruhan itu ya China ya gitu. Untuk ininya, untuk mobil listrik, clean energi lah gitu ya kayak ininya. Jadi kita jadi pengen tahu nih Pak Heru yang habis dari China, oleh-olehnya kita pengen lihat seperti apa sih mobil listrik di situ. Kayak kita sendiri kan pakai mobil listrik juga ya, mobil kecil imut-imut listrik untuk sehari-hari. Apakah mereka tuh lebih advance? Ya pasti lebih advance untuk mobil listriknya karena udah kita di sini menggunakan itu ya. Tapi di sana sendiri seperti apa sih Pak? Katanya sempat juga ke pabrik mobil listrik, mobil ya? Iya, cuma nggak boleh ngambil. Nggak boleh ngambil videonya ya. Tapi sebentar sebelum kita sampai ke sana, Shanghai itu kotanya seperti apa sih kalau kita bandingkan dengan Jakarta? Masalah kebersihan dan apanya itu seperti apa sih? Oke, ini ceritanya dulu ya, ngapain ke Cina gitu ya, ke Shanghai. Jadi kita diundang ke kota, salah satu kota Cina ya, Shanghai. Nah itu di sana sebenarnya sih acaranya itu semacam tour, jadi jalan-jalan, ya. Tour berkaitan dengan masalah low carbon teknologi. Low carbon teknologi. Ya, teknologi rendah karbon. Rendah karbon itu maksudnya rendah emisi. Emisi ini kan yang menyebabkan global warming seperti itu ya, sehingga bagaimana untuk mencegah warmingnya makin meningkat, mereka ingin mengurangi emisi. Sebenarnya kan target dunia ya, sebenarnya mengurangi emisi tersebut. Diharapkan semua negara ikut kayak gitu. Nah, kebetulan juga Cina punya komitmen ya untuk sama seperti Indonesia, net zero emission. Jadi emisinya itu benar-benar nggak ada. Sebentar Pak, sebelum itu net zero emission itu kita nge-refresh lagi itu sama dengan sama dengan apa Pak? Sama dengan
apa ya, net katanya bersih. Bersih. Zero kan Nol. Nah, Jadi kalau persamaan matematika itu sama dengan nol gitu ya. emisi nol bersih gitu. Nol bersih. Nah, bersihnya, Itu apa kurang apa sama dengan nol itu, Pak? ya ada dua sebenarnya. Ini Komponennya. kalau ngomong masalah ini ya, masalah Kita orang awam misalnya. ya, jadi net zero emission itu sudah istilah yang umum banyak dipakai. Dan itu sebenarnya tidak ada lagi emisi yang dikeluarkan dari satu proses. Agak beda dengan yang orang nyebutnya juga ada carbon neutrality. Ya, apa lagi itu? Carbon neutrality itu adalah jika karbon yang sudah lepas kemudian itu ditangkap lagi sehingga nanti totalnya jadi nol. Jadi karbon yang dilepas dan diserap itu nol. Yang lepas kan katakan dari energi, pembakaran, dan dari hutan juga kayak gitu. Tapi kemudian ada sistem lain yang juga menyerap seperti itu. Dari hutan juga gitu Bisa ya? juga dari hutan, dari sistem yang lain juga bisa nyerap, atau kan mungkin dengan ada yang namanya capture storage kayak gitulah, teknologi untuk menangkap karbon dan sebagainya. Nah, ini totalnya adalah menjadi netral. Nol. Ya, agak beda dengan net zero emission. Kalau net zero emission itu dari satu proses, rangkaian proses itu keluarnya itu memang nggak ada ya karbon. Bisa cerita salah satu proses yang sebenarnya memakai energi cukup besar, tapi dia memiliki target untuk mengurangi, membuat net zero emission. Yaitu salah satu yang kita kunjungi itu adalah satu pabrik logam, pabrik besi lah. Nah, besi itu kan membutuhkan energi panas untuk pembakaran ya, untuk menghancurkan besinya kayak gitu kan. Suhunya sampai berapa itu, mungkin 1.000-an ya, 2.000 kan, energinya cukup tinggi seperti itu. Nah, kemudian dia pasti nah, tergantung nih pemakaian energi dari sumber dari mana, seperti itu kan. Nah, kalau seandainya dia masih membutuhkan, dia cenderung akan berpindah. Sekarang ini masih ada porsi yang pakai dari dari gas atau dari batu bara dan sebagainya, sumber energinya, atau juga datangnya dari mana, dari listrik yang datang dari disediakan oleh negara gitu, kayak PLN-nya di sana kayak gitu kan. Nah, mereka bergeser untuk memakai yang renewable energy. Renewable energy itu dia pakai salah satu selain renewable energy, dia pakai hidrogen ya, energi hidrogen seperti itu, sumber energi. Kalau yang dari itu dia pakai ada solar panel, kemudian ada wind power dan sebagainya. Kalau dia masih belum cukup juga, dia pakai cadangan. Kalau seandainya kondisi-kondisi tertentu ternyata si solarnya nggak bisa efektif, atau windmillnya nggak berjalan, energi anginnya itu tidak cukup, nggak ada angin kayak gitu, seperti ada masalah mati angin. Nah, dia menyiapkan pakai gas. Nah, gas itu kan berarti kan juga mengeluarkan CO2. CO2 itu dia tangkap pakai teknologi yang dia serap untuk langsung dia tangkap. Oke. Balik tapi lagi. totalnya itu ada zero ya. Zero Itu jadi agak terlalu jauh menyimpang. Balik lagi ke kota Shanghai itu. Oh iya, mau cerita dulu ya, Shanghai. Jadi cerita tadi tanya Shanghai itu seperti apa kayak gitu ya. Kalau bandingkan dengan Jakarta lah kita yang Shanghai itu termasuk salah satu kota besar di dunia, mungkin kota nomor 2 atau nomor 3 di Cina ya, setelah Beijing ya. Itu jumlah penduduknya sendiri 25 juta. Yang banyak tinggal di situ. Jadi padat dong. Itu nggak padat-padat juga sih, tapi itu cukup lebar, cukup luas ya daerahnya itu. Shanghai itu sendiri jadi ada tol yang sampai dari satu ujung tol sampai ke ujung itu sampai 70 kilo, itu masih Shanghai juga. Masih Shanghai juga. Kalau lingkar dalam Jakarta nggak ini ya. Ya mungkin masuk ke Jabodetabek kali ya. Apalagi sekarang Jakarta mau masuk juga dengan Cianjur. Mungkin segitu ya. Cianjur. Tapi mungkin ya sekitar Jabodetabek mungkin ya seperti itu. Nah, yang menariknya itu adalah Shanghai ini dulu adalah kota yang memang utamanya industri logam. Oh, besi. Maksudnya asal muasalnya betul, gedenya di industri logam, ya, pendapatannya. Pelabuhan ada port di sananya, kemudian di sana industri logamnya yang berkembang di situ. Jadi semacam pendapatan pendapatan ekonominya itu dari industri logam, industri dari besi kayak gitu. Jadi industri seperti itu.
kemudian sekarang beralih menjadi kota lebih ke kota lebih kayak kota jasa. Dan sekarang lebih banyak memakai artificial intelligence. Oh, AI. Iya, jadi itu yang lebih banyak digunakan untuk servis-servis di sana. Dan kemudian si kotanya sendiri, ya mungkin kalau sekarang karena gubernur atau nggak bisa disebut wali kota juga karena udah begitu besar, mungkin setingkat gubernur atau setingkat di bawah menteri sedikit atau sama dengan menteri lah kalau di kita ya seperti sana juga begitu. Nah, itu sendiri memang punya visi bahwa Shanghai itu menjadi livable city. Livable ya, jadi tempat yang memang tempat nyaman ya untuk ditinggali ya, untuk dia memberi syarat kayak gitu. Untuk sebagai kota yang memang nyaman, itu sarana public transport semuanya itu harus bagus, kemudian polusinya itu 0. Bisa gitu polusi nol. Kayaknya sulit ya Jakarta aja. Jakarta aja terakhir ya, itu agak bahaya kalau keluar. Ya, makanya dia menyebutkannya sebagai untuk menjadi tempat yang secara environment bagus, jadi green, banyak hijau-hijaunya juga seperti itu ya diharapkan. Lingkungannya juga bagus, waste bisa dikendalikan seperti itu. Sampah, dan terutama masalah dari polusi dari akibat energi bahan bakar dari kendaraan itu juga ditekan. Sehingga mereka nyebutnya dengan low carbon teknologinya itu bagaimana bisa menerapkan itu. Itu di luar dari program-program dunia ya sudah mengarahkan ke situ, tapi ya arahnya itu adalah kepada yang low carbon lah. Low carbon ya. Caranya. Jadi komitmennya sangat tinggi ya untuk menerapkan itu. Tingginya tinggi banget. Tinggi banget ya. Soalnya kita misalnya salah satu kota di Eropa, di Jerman yang cukup concern dengan itu, enggak segitu-gitu banget juga kan ya. Ya itulah. Nah ini mungkin tadi ngomong masalah ideologi ya. Ada ideologi yang komunis seperti itu. Ya sebenarnya lebih ke sosialis mungkin ya seperti itu. Memang bagaimana mereka itu semua itu bisa digerakkan kayak gitu. Dipaksa soalnya sistem dan sebagainya itu bisa yang. Tapi masyarakat di sana memang menyukai happy kayak gitu ya seperti itu. Dan itu menjadi rancangan bisnisnya seperti itu. Jadi dia membangun semacam satu ekosistem untuk bisa menjadi low carbon city atau low carbon selain smart city juga ya seperti itu. Nah, sebagai livable city itu mereka itu untuk masalah low carbon teknologi dan inovasinya aja itu di sana sudah bareng itu sudah kita nyebutnya ada dari akademik atau dari research bisnis dari industrinya sendiri juga sudah bergabung, kemudian juga bergabung dengan selain pemerintahnya sendiri ada dalam bentuk kebijakan itu sudah masuk juga. Nah kita kan sedihnya sama di situ tuh, tapi ini di sana juga sampai banknya sendiri ada bank khusus untuk mensupport low carbon. Jadi sisi finance sendiri udah masuk ke sana mensupport gitu pembiayaannya sendiri karena itu nggak bisa jalan kalau tidak ada pembiayaan. Dan pembiayaannya jadi khusus kayak gitu. Ada lembaga sendiri. Dan itu dibentuk oleh si bagian dari sananya sendiri. Gitu jadi ya? Tidak hanya itu saja, banyak ada lagi environment apanya kayak gitu yang membuat ekosistem itu memang jadi bisa berjalan gitu ya. Berjalan kayak gitu. Ya soalnya terus terang sih kita nggak kebayang ya, kita pikir kan negara komunis ya yang kayak WA aja nggak sulit di sana kan ya. Kan banyak batasan-batasannya. Kita pikir kan apa ya, kayaknya sulit lah gitu hidup di situ. Kontrolnya cukup kuat ya. Kuat sekali gitu. Ternyata enggak ya, kalau orang livable happy di situ kayaknya luar biasa. Saintisnya aja juga selain ini pengembangan berkaitan dengan masalah teknologi ini, terutama berkaitan dengan masalah baterai ya. Karena kita nanti electric vehicles kan perlu baterai dan sebagainya, itu luar biasa. Di research-researchnya sendiri mengarah ke sana yang mendukung untuk ya membangun electric vehicles yang lebih efisien. Jadi di sana itu yang namanya jarak tempuh mobil itu electric vehicle tuh
1000 sampai 1200 km terus sekali charge gitu. Wah, mobil kita cuma 300 ya mungkin baterainya jadi banyak kayak gitu, tapi ada lagi teknologi baterai dan sebagainya. Dan berkembang terus ya. Ya, untuk storage-nya. Nah, ini nanti kita bicara tentang energinya. Harus memakai renewable energy yang zero emission seperti itu kan, yang tidak pakai batu bara atau coal dan sebagainya, tidak pakai gas juga, gitu kan. Jadi sudah mengarah ke sana. Dan tapi kemudian untuk di kendaraannya tidak memakai lagi gasolin gitu ya, tidak memakai bensin atau itu, pakainya sekarang sudah banyak electric vehicles. Nah, salah satu sumber energi yang dia kembangkan adalah hidrogen. Hidrogen. Ya, gas jadi, ya. Betul. Gas kan ya. Ya, nah hidrogen itu juga ada 2 macam sih sebenarnya. Ya, sumber dari hidrogen itu kan hidrogen itu H2 ya. Itu kan masalahnya itu kan ketakutannya orang itu masalah bahayanya karena gampang terbakar. Oh, iya. Gampang terbakar. Gampang terbakar ya hidrogen. Itu sisi bahayanya dari hidrogen ya. Beda sama nitrogen. Iya. Nah, tapi ya karena dia bisa dibakar itulah gampang bakar tuh, jadi bisa jadi bahan bakar. Cuman dia bahan bakarnya kan dia nyampur dengan oksigen menjadi air. Jadi keluarnya adalah buangannya ya, buangannya aman gitu. Betul. Nah, itu sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan ada namanya green hydrogen, ada gray hydrogen. Nah, apa tuh? Kalau green hydrogen itu adalah hidrogen itu yang diproduksi dari air, yang kemudian di elektrolisis. Air dipisahkan gitu ya. Air kan H2O gitu ya. Antara H2 dan O2-nya itu dipisah ya, kayak yang namanya hidrolisis atau elektrolisis hidrolisis, seperti itulah ya. Pelajaran yang sudah lupa. Nah, kalau yang gray itu sumber hidrogennya bisa dari sumber yang lain, tidak ada, karena dia ngambil hidrogennya kan, sebagai nanti dikumpulkan menjadi dikompres atau itu disimpan itu sebagai kayak gas lah kita ya, sebagai cadangan itu. Nah, gas hidrogen itu diambilnya bisa dari bekas bakaran yang lain kayak dari gas, dari batu bara dan sebagainya, itu ada juga yang bisa diambil dari proses-proses bakar yang lain ya, bahan-bahan lain kayak gitu. Nanti yang H2-nya itu yang dikumpulkan gitu. Terus jadi energi, terus keluarnya jadi air gitu ya. Jadi di suatu perusahaan, nah kita datang nih berkunjung juga perusahaan yang sebagai penggerak hidrogen itu. Jadi dia prosesnya ada 2 proses itu dia lakukan. Jadi air itu diambil kemudian diproses untuk dapatkan H2 dan O2. Jadi dapatkan bonusnya ada dapat listrik gitu ya. Keluarannya adalah energi. Energi itu digunakan juga untuk melakukan memproses air itu jadi hidrogen lagi kayak gitu. Jadi kayak puter gitu ya. Tapi keren juga ya, maksudnya air gitu dipisah jadi hidrogen dan O2 terus dicampur jadi pembakaran keluarnya. Ya, itu di perusahaan yang hidrogen dan air murni ya, mainnya di situ aja. Dia cenderung pakai green hydrogen walaupun dia juga pakai gray hydrogen juga. Cuma komposisi green hydrogennya dia lebih banyak. Dan sebenarnya dari sisi kualitas itu lebih bagus, dan biaya juga lebih murah. Lebih mahal sih, ya. Lebih hidrogen daripada yang gray. Karena itu kan diproses ya pakai listrik. Nah, beda kalau dari kalau tempat perusahaan industri perusahaan besi tadi, itu dia kan ngambilnya energinya untuk memisahkan H2 dari O2 itu diambilnya kan dari itu tadi, dari solar panel, dari wind energy dan sebagainya. Jadi dia punya ladang solar panel dan energi yang cukup besar. Wah, iya. Jadi kalau ya kayak di Jerman lah ya, kita melihat farm biasanya tumbuhan tanaman sayuran, tapi kadang-kadang kita melihat yang namanya farm itu ladang itu isinya solar panel. Solar panel atau wind. Kalau kitar angin itu ya. Kitar angin itu banyak kan di pinggir pantai ya, atau kalau ada juga di gunung. Ada gunung-gunung banyak yang ini ya, kitar angin gede-gede gitu ya buat listrik. Jadi yang sebenarnya sih innovation teknologinya itu dilihat di sana itu lebih kepada
bagaimana memakai renewable energy yang baru itu diterapkan, dimanasikan. Kemudian untuk di kota ya, pemakaian kota itu. Kemudian yang kedua yang adalah masalah storage dari elektrik itu. Jadi kalau dari elektrisinya udah dapat, nah mobil kan bergerak tuh, bahan apa sebagai energinya apa kayak gitu, energi penggeraknya itu kan banyaknya baterai, hidrogen juga ada, tapi itu untuk yang gede-gede, yang mobil besar gitu ya. Soalnya perlu mungkin suatu saat jangan-jangan teknologi bisa dengan kecil itu bisa menghasilkan. Sebenarnya sih sudah ada ya. Sudah ada, cuman ya sekarang mereka masih melihat dari sisi cost efficient dan sebagainya seperti itu. Cost benefitnya ya yang iya sebenarnya sudah ada yang sudah menggerakkan situ. Jadi beberapa kendaraan yang sudah memakai hidrogen, kendaraan kecil juga sudah, cuma belum begitu banyak, masih banyak EV. Ya, lebih efisien mungkin ya EV ya. Electric vehicles pakai baterai ya. Kalau yang sebenarnya yang dari hidrogen juga itu banyak yang diubah ke elektrik juga. Elektriknya itu juga yang dipakai kayak gitu. Oh gitu. Jadi energi yang ini masukin ke baterai gitu. Atau gimana? Ya itu yang masih aku belum begitu nangkep ya di situ, tapi kebanyakannya sih yang pakai truk, bus kayak gitu yang pakai hidrogen itu belum begitu banyak pemakainya ya untuk sementara ini. Tapi itu tantangan ke depan. Nah untuk saat ini yang banyak itu adalah sebagai energi besar, ya kayak pembangkit listrik lah kayak gitu. Tapi dari hidrogen bisa untuk industri, untuk apa? Industri kan kadang pakai diesel dan sebagainya. Nah ini pakai tenaganya hidrogen seperti itu. Atau kemudian itu jadi digunakan sebagai keluarnya elektrik yang electricity yang kemudian nantinya di storage, disimpan, itu baru didistribusikan dan sebagainya. Jadi kalau ngelihat itu ya mereka udah sangat advance di green energy lah gitu ya, green energy. Itu berarti kan kota besar itu. Kalau kita kota besar kan Jakarta atau Bandung, polusinya kan ampun-ampunan ya polusi yang ini, apalagi Jakarta tuh polusinya gitu ya. Kalau di sana berarti nggak separah itu atau sama? Nggak separah itu. Jadi mereka udah perhatian banget sama terhadap lingkungan itu. Ya satu mengenai air pollution lah seperti yang air pollution. Itu mereka perhatikan juga dari kendaraan itu. Sekarang itu ya seperti juga negara kita lah, itu memberikan insentif terhadap kendaraan mobil listrik ya. Sama kayak kita ya, mobil kita. Jadi mereka pajaknya kecil banget ya. Ya, mereka memberikan insentif baik kepada mobil yang full elektrik EV atau yang hybrid. Mereka memberikan insentif. Nah, kemudian plat nomornya kalau kita kan di sini kan ada warna biru ada ya. Biru, ada biru. Kalau di sana platnya biasanya platnya tuh dasarnya itu, kalau kita kan pada dasarnya putih ya. Di sana tuh kalau putih atau hitam ya, atau kendaraan kalau di sana itu warnanya standarnya itu adalah biru. Tapi kalau dia sudah bergerak, sudah memakai energinya elektrik atau hybrid, platnya jadi hijau, dirubah warna base-nya ya. Iya, plat dasarnya itu hijau, seperti itu. Nah, sekarang ini mungkin kalau di Shanghai itu sendiri ya, mungkin sekitar udah 40-60 sudah yang elektrik atau hybrid itu udah 40%. Oh, wah, kita masih kecil banget ya, masih sangat kecil walaupun udah banyak yang ini ya beralih ke taksi listrik. Semua sudah, hampir semua taksi sekarang sudah listrik. EV ya. Wah. Nah, nggak kebayang sih ya, nggak kebayang. Bisa begitu, berarti kan dia harus punya pabrik. Iya. Pabrikan mobil listriknya sudah siap-siap untuk teknologi baterainya juga sudah itu. Tadi kan cerita sampai 1.200 itu kan yang premium ya, tapi yang lain-lainnya udah 400, 500 itu. Tapi itu udah suatu hal yang biasa. Dan riset terkait dengan ini untuk bagaimana meningkatkan efisiensinya. Mereka kan suka menghitungkan berapa kWh per kilogram density-nya itu. Electric density-nya itu berapa per kWh. Itu mereka mencoba improve terus. Selain juga dari sisi safety yang mereka kayak gitu. Kemudian materinya pakai lithium seperti nikel ya, seperti itu kan masih itu yang umum. Masih ada, gitu kan. masih dipakai. Nah itu kan untuk
kendaraan karena kapasitasnya harus tinggi. Tapi kalau elektrik yang sifatnya tadi hidrogen, tapi kemudian dinyimpan, nggak perlu kan? Itu juga storage-nya nggak perlu, dia harus seefisien ini seperti itu. Tapi dicari yang lebih murah. Nah, mereka riset juga di situ, memakai garam bahan dasar. Wah. Ya, jadi ya sodium baterai itu sudah banyak, sudah umum, tapi mereka berusaha meningkatkan situ. Baik sodium itu dulu, kalau banyak lithium itu adalah solid, ada bahannya yang solid itu. Ada juga kalau sodium itu ada juga dia mengembangkan yang ada yang cair. Kalau baterai kan ada juga yang cair ya. Tapi dia sekarang juga mengembangkan yang model kayak gel. Wow. Jadi berkembang. Itu kan bukan untuk mobil, tapi buat storage, misalnya apa ya, electric power lah, didistribusikan. Satu lagi dia mendistribusikan mungkin bukan bentuk listrik AC lagi itu, listrik DC kayak gitu kan banyak. Karena banyak komponen habis itu kita pakai DC. Ini tablet pakai DC. Ini banyak DC ya. Nanti ada cara lagi untuk bisa ya. Gitulah. Ya, apa ya, mengagumkannya itu di luar bayangan ya. Kita memang sih masuk di seluruh dunia itu produk-produk Cina itu kan merambah ya, sampai katanya udah mulai dari depan sampai ke dapur itu udah produk Cina semua. Tapi nggak kebayang kalau mereka itu jauh lebih advance ya dibandingkan dengan kita gitu ya. Ya itu tadi itu. Environment atau ekosistem untuk katakanlah low carbon technology yang gedenya lah ya, tapi kan environment untuk storage baterai, energy storage, ya teknologi baterai dan sebagainya, itu sangat-sangat didukung oleh baik itu dari bisnis, industrinya sendiri. Itu kan dari universitas itu kemudian bisa berkembang sel-sel kecil untuk penyimpanan itu berbentuk sel-sel kecil-kecil tipis-tipis dengan teknologi nano dan sebagainya untuk lapisan-lapisan penyimpanan energinya dan sebagainya itu. Namanya fuel cell, fuel cell apa seperti itu. Itu nggak boleh foto sama sekali, rahasia banget itu. Mereka dapurnya mereka ya. Itu hasil dari hasil riset kemudian dimasukkan ke UMKM. UMKM itu jualan kayak gitu, bukan UMKM lagi, itu jadi unicorn. Ya, berarti benar-benar ini ya, kan kita kebayangnya kan gini ya, negara komunis gitu ya. Ya pasti di drill terus ya semua, apalagi kan kita taunya dibatasi segala macam. Tapi ternyata untuk riset, coba kalau misalnya kita bandingkan dengan tempat Bapak bekerja, itu apa, kenapa kalau kita punya lembaga research tapi kita nggak bisa mengembangkan, maksudnya sesuatu yang itu kan satu sisi ya, baru untuk energi gitu ya, mungkin masih banyak lagi hal-hal lain ya, teknologi lain energi yang dari hulu ke hilir ya, mulai dari baterainya sampai ke mobilnya kan. Kenapa di kita nggak bisa berkembang itu apa sih Pak? Maksudnya ini sisi lain ya. Sisi lain. Ini agak-agak ini sedikit ya. Sebenarnya kalau boleh ya, karena saya orang dalam BRIN mengatakan ya sebenarnya kita sudah mengarah ke sana. Ya, hanya saja ekosistem itu belum bisa tercipta, masih terputus-putus antara masih di kotak-kotak gitu ya. Antara industri dengan research belum connect banget kayak gitu. Karena industri belum melirik kepada research. Research sendiri masih sibuk dengan urusan riset-risetnya yang ini belum connect kepada kebutuhan industri seperti itu. Apa sih yang dibutuhkan ya? Karena industri sendiri belum datang kayak gitu. Kan harus tahu dulu, nggak bisa masakan gitu aja. Gitu kan. Lagian pesannya dijual, kalau dia jualannya apa, industrinya, kalau dia masalah baterai ya tentu kita harus mikirkan bagaimana teknologi efisien baterai dan sebagainya, safety baterai dan sebagainya kayak gitu kan. Nah kalau sekarang ini kalau belum ada connect, kita hanya membayangkan kan, kelihatannya harus kapasitas yang dipikirkan, safety-nya harus dipikirkan, jadi belum ini. Sehingga uang juga untuk mengarah ke sana, untuk di sana juga belum berkembang, belum juga cukup kan, seperti itu. Itu kan salah satu yang mendorong seperti sana. Tapi juga yang menarik juga di Cina dari sisi risetnya itu
Walaupun dia sudah lebih duluan, tapi dia mau berkolaborasi. Jadi dia menganggap ini semua bisa dilakukan akan lebih efektif kalau ada network, global network mereka pikirkan. Malah mereka udah selesai di ini ya, maksudnya internal mereka udah sudah cukup, jalan gitu, sudah bisa dikembangkan di sana. Tinggal tapi mereka ngambil yang gedean, buat lebih cost efektif, bisa lebih murah. Karena sekarang bisa mahal, tapi kalau sudah partai besar, sudah produksi banyak, jadi murah. Mereka kan mikirnya ke sana ya. Kemudian untuk bisa itu berkembang, dia memerlukan network, baik untuk pasar ataupun untuk knowledge-nya sendiri dari universitas di sana yang khusus ada tuh di kayak Prodia ya atau apa kayak gitu, energi material, ini khusus material untuk energi, untuk penyimpan, jadi kayak untuk baterai, untuk bagian meningkatkan efisiensi. Ada suatu program studinya sendiri di situ, risetnya sendiri di situ yang berkembang. Jadi ada program studi yang risetnya juga berkembang di situ ya. Soalnya kalau nggak salah itu ada. Mereka bicara di dunia itu. Balik lagi ke China itu. Itu benar-benar ya mereka misalnya seperti Bapak didatangkan ke sana dan ada banyak lagi orang dari beberapa negara yang datang ke sana dan mereka membiayai itu gitu. Hanya untuk melihat tur. Hanya untuk itu. Melihat bisa nggak kerjasama gitu. Menarik orang untuk bekerja sama. Padahal ini salah satu lagi nih. Jadi Cina itu punya inisiatif yang disebut dengan inisiatif global ya sebenarnya, atau regional nggak tahu ya, itu Road and Belt Initiative. Apa tuh maksudnya? Road and Belt Initiative kayak jalur sutra dulu lah. Cina. Yang dulu kan jalur sutra itu kan jalur untuk perdagangan dari Cina ke Eropa. Nah itu sekarang dicoba lagi dengan kondisi tentu yang berbeda dengan bukan sutra lagi, tapi ini teknologi ya. Nah mereka bagaimana mengkonek antara Cina dengan Eropa melalui darat dan juga laut sekarang itu. Jadi kondisi memang untuk kondisi perdagangan untuk itu, sehingga nggak tahu itu apakah global atau regional itu semacam, dan dia perlu kemitraan di situ, kemitraan yang sama. Mereka selalu menyebutkan win-win solution, win-win selalu begitu ya, karena tidak ingin menunjukkan bahwa itu untuk keuntungan kamu aja, kesannya buat Cina aja gitu. Mereka berusaha menunjukkan bahwa ini semua mendapat manfaat loh dari semua ini, baik yang ada di lintasan ataupun di ujungnya kayak gitu, di Eropanya sendiri atau apa. Nah Indonesia itu salah satu negara yang juga sign. Jadi negara yang semacam ratify, menyetujui untuk terlibat dalam Road and Belt inisiatif tersebut. Inisiatifnya memang inisiatornya adalah Cina. Tapi itu untuk ekonomi sih. Indonesia salah satu yang ikut dan banyak negara-negara lain. Ya itu mereka itulah negara-negara dari beberapa negara, terutama negara yang dekat di Asia, Southeast Asia, dan itu yang diundang. Oh gitu. Ada juga dari Afrika. Dari Afrika, jadi agak beda. Apa sih? Uzbek gitu. Uzbekistan itu masih dari jalurnya lah. Dari jalur ya. Iya, soalnya ya kita kan nggak tahu kalau mungkin selama ini sentimen China itu ya, sentimen wah China itu udah menguasai dunia apa, jadi orang membatasi diri, nggak akur sama Barat. Nggak akur sama Barat. Cuman kita di image kita itu wah itu negara yang sangat memproteksi gitu ya, maksudnya komunis, proteksi dan segala macam, sehingga kita nggak berpikiran bahwa ternyata mereka tuh diam-diam udah maju banget ya. Masih kalau dilihat ini mereka pikiran mereka global ya, ya bukan untuk penguasaan global, menguasai semacam penjajahan atau semacam itu, invasi gitu bukan untuk invasi, tapi lebih kepada ya bagaimana ekonomi dia bisa berkembang, gitu, dengan semua mendapatkan manfaat juga dari sisi ekonominya, walaupun senternya di sana karena penduduknya banyak, resourcesnya juga banyak ya. Iya. Terus kira-kira apa lagi tuh Pak yang kemarin?
Ya sebenarnya sih tour itu melihat di sana beberapa yang dilihat ya semacam energinya, renewable energinya ya kita melihat sebagai contoh itu yang net zero emission itu dari besi ya, pabrik besi seperti itu. Kita juga melihat kecanggihan dari kendaraan ya, pabrik kendaraan, mobil ya, industri mobil ya. Ya, dan itu yang luar biasa, semua merek bisa dibuat di satu pabrik. Itu kebetulan di pinggiran Shanghai itu ada kota apa sampai lupa nama, Lingdang kalau salah namanya, Lingdang. Itu kayak satelit lah, city lah di pinggiran Shanghai agak situ. Dan itu menjadi suatu semacam bentuk dia bikin ekosistem sendiri baru, kota kayak kota dibikin baru lah, kayak IKN atau apa kayak gitu, bikin baru. Tapi di sana itu selain universitas berkembang, ada 5 atau berapa universitas di sana sebenarnya. Jadi ada teknologi di sana berkembang, sains teknologinya berkembang, kemudian ada industri juga ada di situ. Nah, pabrik Tesla juga ada di situ. Oh. Tesla buat Cina, buatan Cina ada di situ juga, ada sana. Hubungannya dengan industri lain nggak tahu ya. Tapi, nah di situ. Salah satu yang kita lihat adalah, nah di kota itu tuh ada ini memperkenalkan autonomous vehicle, ya, autonomous kendaraan otonomis yang untuk public transport. Maksudnya nggak diapa-apain, maksudnya secara otomatis gitu ya?